Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit materi tentang pengaruh perubahan iklim terhadap kualitas kesehatan penyandang disabilitas dan pengurangan resikonya. Materi ini disampaikan oleh Ibu Diah Puspitosari. Seperti yang sudah disampaikan bahwa perubahan iklim mengacu pada perubahan suhu dan pola cuaca yang membawa dampak luas terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Perubahan ini terjadi dalam kurun waktu yang panjang, misal dalam 10-30 tahunan. Jika perubahan ini terjadi dalam waktu sebulan 2 bulan, itu tidak termasuk dalam perubahan iklim. Lalu apa hubungannya dengan kesehatan? Yang pertama yaitu polusi dan intensitas UV sebagai komponen perubahan iklim. Dan sebagian besar perubahan iklim ini terjadi akibat ulah manusia sehingga mengakibatkan penurunan kualitas kesehatan. Kemudian apa saja penyakit-penyakit yang ditimbulkan akibat perubahan iklim? 1. Akibat kenaikan suhu udara, contohnya penyakit jantung dan pembuluh darah. 2. Akibat cuaca ekstrim berlebihan, contohnya dampak kesehatan mental, malaria dan chikungunya. 3. Akibat kenaikan karbon, contohnya dampak kesehatan mental, misalnya tiba-tiba kekurangan air sehingga air harus beli. 4. Akibat polusi udara, contohnya penyakit asma dan lain sebagainya. 5. Akibat penurunan kualitas air, contoh penyakitnya kolera. 6. Akibat peningkatan alergi, contohnya penyakit asma dan juga dermatitis. Lalu bagaimana cara kita menyikapinya? Nah, caranya adalah dengan adaptasi dan mitigasi. Apa saja contohnya? 1. Hemat energi di rumah. 2. Perbanyak makan buah dan sayur. 3. Buang lebih sedikit makanan. 4. Ganti sumber energi. 5. Jalan kaki atau bersepeda, bisa juga dengan menggunakan transportasi umum. 6. Lebih sedikit menggunakan transportasi udara. 7. Tindakan kurangi, gunakan kembali, perbaiki, dan daur ulang. Ke-8. Pertimbangkan menggunakan kendaraan listrik. Kemudian apa saja langkah-langkah untuk mengurangi dampak perubahan iklim? 1. Menjaga kesehatan diri sendiri dan keluarga. 2. Istirahat cukup. 3. Makan seimbang. Contoh, air minum minimal 2 liter per hari, makan buah dan sayur, makanan yang mengandung serat, protein, dan mineral. 4. Hindari stres. 5. Aktivitas sesuai kemampuan. 6. Proteksi terhadap radiasi UV dan polusi. 7. Hindari rokok dan alkohol. 8. Buat jaringan dukungan. 9. Bersiap untuk keadaan darurat. 10. Mengecek kualitas udara dan intensitas radiasi UV. 11. Hubungi teman atau keluarga untuk mencari tahu apa yang harus dilakukan. 12. Dapatkan bantuan dari lingkungan terdekat. Yang terakhir, berperan aktif dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.